Tradisi nyadran. Secara etimologi, nyadran berasal dari bahasa Sanskerta, yakni sadra, yang berarti persembahan kepada leluhur atau penghormatan kepada arwah leluhur. Tradisi nyadran merupakan asimilasi dari kebudayaan Hindu. Namun tradisi ini mengalami perubahan makna seiring dengan masuknya agama Islam. Sadranan tidak lagi sekedar pemujaan kepada roh dewa-dewa atau leluhur, melainkan menghargai dan mendoakan arwah leluhur agar dapat masuk surga. Bila tradisi nyadran ini dimasukkan dalam kerangka pemikiran Linian Smart mengenai 7 dimensi agama, maka dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ritual. Dalam ritual nyadran terdapat 3 tahapan yang sering dipahami oleh teori Victor Turner dan Arnold van Gennep sebagai separasi, liminal, dan disintegrasi. Tahap separasi. Dalam tahap ini, para warga kampung yang mengadakan prosesi nyadran dipersilahkan untuk mengunjungi makam keluarganya dan membersihkan makamnya. Yang kedua, tahap liminal. Dalam tahap ini, para keluarga mulai mendoakan arwah para leluhurnya dengan terlebih dahulu memberikan sesajen seperti kembang setaman, air untuk membasuh pusaran, dan yang lain. Dan yang ketiga adalah tahap integrasi. Dalam tahap ini, para anggota keluarga berkumpul di suatu pendopo untuk mengerjakan acara tahlilan atau doa bersama untuk memperingati arwah yang meninggal. Kedua adalah materi. Selama prosesi nyadran, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai tradisi yang dijalankan, yakni waktu. Prosesi nyadran diadakan setiap akhir nisfu Saban atau bulan ruah dalam kalender Jawa, menjelang datangnya bulan Ramadan. Tempat biasanya di makam umum dan pendopo pedesaan. Totemnya adalah gunungan hasil bumi, sajen yang berisi nasi tumpeng atau kenduri, dan juga jajanan pasar. Dimensi yang ketiga adalah institusi, kelembagaan religius. Modin diminta untuk memimpin jalannya prosesi selamatan atau tahlilan di pendopo dan kelembagaan sosial. Para warga masyarakat menyatu dan ambil bagian dalam prosesi tahlilan dengan menyediakan gunungan hasil bumi dan sajen yang nantinya akan dibagi-bagikan. Dimensi yang keempat adalah etika, sikap terhadap yang ilahi. Nyadran sebagai sarana untuk menyadari kemahakuasaan Allah dan kemaharahiman Allah. Terhadap kemahakuasaannya, manusia diingatkan bahwa hidup akan bermuara menuju kepada yang ilahi, sang pemberi hidup. Dimensi kelima, pengalaman. Perasaan fascinatum atau kekaguman. Dengan adanya nyadran, para anggota keluarga berkumpul saling mengenalkan hubungan kekerabatan yang ada. Yang kedua, perasaan tremendum atau kegentaran. Dengan adanya nyadran juga menjadi sarana berefleksi bahwa hidup di dunia ini sementara. Manusia perlu berjuang pada amal kebajikan dan ibadah agar dapat masuk surga. Dimensi keenam adalah doktrin tentang keselamatan. Orang Jawa umumnya berkeyakinan bahwa orang yang telah meninggal, yang tertinggal di dunia ini hanyalah jasadnya, tetapi jiwa atau rohnya tetap hidup. Untuk menandai jarak tempuh roh itu menuju ke alam roh, diadakan selamatan sampai pada hari ke-1000. Sementara roh yang tidak mendapat tempat di alam roh karena tingkah lakunya yang tidak baik semasa hidupnya akan tetap berkeliaran di sekitar hidup manusia. Roh-roh itu yang dipahami sebagai roh jahat yang bertindak untuk mengganggu manusia. Namun dunia roh mendapat pandangan baru dari pengaruh agama Samawi, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam, mengenai konsep surga dan neraka. Orang yang baik amal ibadahnya akan masuk surga dan begitu juga sebaliknya.